surat Ad-Duha itu menandaskan di situ wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus lebih baik. Hari akhir itu, akhirat itu seperti telah kita bahas, ada yang dimaksud dengan setelah hari kiamat, ada juga akhir di dunia. Jadi justru wal akhiratu khairul laka minal ula dicontohkan oleh Rasul di masa tua itu lebih indah, lebih baik dibanding masa muda. Jadi lanjut usia harus lebih indah dibanding masa muda. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula, masa depan, masa akhir itu harus lebih baik. Tapi kenyataannya manusia diciptakan ahsani takwim, ternyata ada yang terjerumus kepada asfala safilin, sumarodadnahu asfala safilin. Nah, maka di ayat ini dikecualikan illa, kecuali. Jadi tidak semua manusia itu terjerumus kepada asfala safilin. Siapa yang tidak terjerumus kepada asfala safilin? Alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala. Baik di masa muda dapat pahala, di masa tua juga mendapat pahala. Jadi semakin tua semakin baik. Makanya hadis riwayat Ahmad yang wafat 241 juga Al-Baihaqi yang 4458 dan dianggap sahih oleh Muhammad Al-Hakim. Kata beliau, kata Muhammad Al-Hakim itu derajatnya sama dengan Sahihaini dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Tidakkah aku perlu jelaskan kepada kalian umat yang terbaik atau kalian yang terbaik? Maka para sahabat menjawab, bala, ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, khiyarukum atwalu a'marin wa atwalu a'maran wa ahsanu ahlaqan wa ahsanukum ahlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usia dan paling baik akhlaknya. Jadi bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah panjang usia, karena itu akan menjadi umat terbaik. Jadi diberi oleh umur. Nah, bagaimana cara menjadi umat yang terbaik, bebas dari pikun, bebas dari kemaksiatan, yaitu alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Secara historis, seperti dijelaskan pada makalah sebelumnya, bahwa di zaman Rasul itu terdapat orang yang mengalami kepikunan. Ayat ini menjelaskan tentang nasib manusia. Ada yang tetap baik, sehat jasmani rohani maupun ekonomi, yang terhindar dari asfala safilin, yaitu alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi secara historis masih berkaitan dengan apa yang diutarakan pada ayat sebelumnya. Sedangkan tanasub, kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya menandaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan baik, sempurna, dan ahsani takwim. Ayat berikutnya menerangkan sifat orang yang beriman dan beramal soleh bakal meraih kenikmatan tidak terputus. Keterkaitannya adalah bahwa ahsani takwim itu akan tetap dimiliki oleh orang yang memenuhi syarat. Walaupun mungkin bebas dari asfala safilinnya atau tetap ahsani takwimnya macam-macam. Ada yang jasmani rohani dan ekonomi, ada yang jasmaninya sakit tetapi rohaninya sehat.
Karena kalau jasmani mah berkaitan dengan gaya hidup. Kalau jasmani mah maksud gaya hidup usaha dalam kehidupan. Kan banyak atau bukan istilahnya banyak, tidak sedikit orang yang lanjut usia itu terkena kerepotan, terkena kesusahan. Tapi ada juga yang lanjut usia malah mendapat kebahagiaan. Jadi dalam rangka dalam memahami ahsan takwim itu ada yang jasmani, ada yang rohani, ada yang ekonomi, ada yang segala-galanya. Maka di sini dikatakan keterkaitannya bahwa ahsan takwim itu akan tetap dimiliki oleh orang yang memenuhi syarat, yaitu iman dan beramal soleh. Tanasub atau kaitan yang kedua, pada ayat 5 ditandaskan bahwa ada manusia yang terjatuh pada asfala safilin. Dan pada ayat ini dikecualikan. Oleh karena itu, dalam memelihara ahsani takwim dan menghindari asfala safilin, mesti menempuh jalan. Jadi kalau menempuh jalan itu ada langkah-langkah yang harus kita penuhi. Ketiga, di ayat sebelumnya diterangkan bahwa manusia itu ada yang bernasib baik, tetap memiliki derajat, ada pula yang jatuh pada kehancuran, sehingga rendah derajatnya. Ayat sebelumnya mengungkap manusia yang memiliki derajat tertinggi, sehingga mendapat pahala yang tidak terputus. Keterkaitannya ini merupakan tabsyir dan tandir. Berita gembira bagi yang beriman, beramal soleh, dan berita duka bagi orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Sekarang kita lihat tafsirnya atau tahlilut tafsir. Perkataan illalladzina amanu, perkataan illa yang sering diartikan kecuali, yang kalau ada juga yang mewincik terjemahnya, illa itu berasal dari kata in dan la. Jadi in kalau, la bukan. Jadi kalau bukan itu artinya kecuali dalam bahasa Indonesia. Yang menunjukkan bahwa yang bakal disebut pada kalimat berikutnya tidak akan mengalami asfala safilin. Sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya. Seperti tadi saya katakan, asfala safilin itu di dalam hal apa dulu? Jadi jelas tidak semua manusia yang diciptakan sebagai makhluk sempurna itu mengalami jatuh derajat rendah. Sifat yang bakal terhindar dari derajat rendah adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Ditinjau dari sudut bahasa, iman itu kan at-tasbih. Kata Al-Qurtubi yang wafat 671 Hijriah. Sedangkan definisi iman oleh ulama akidah, fa aslul iman huwa tasdik billah wa ma jaa min indih. Asal iman itu membenarkan Allah dan yang dibawa dari Allah. Itu oleh Rasul. Yang menurut riwayat Ahmad yang wafat 241 Imam Ahmad itu yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, qada qadar. Makanya kalau kita perhatikan di dalam istilah hadis, kalau iman disebut secara ringkas itu man amana atau man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Karena yang lain makan kutubihi, malaikatihi, wa rusulihi, itu hi-nya kepada Allah. Wabil qadari juga khairihi wasarihi minallah, dari Allah. Yang tidak disebut hi itu yaumil akhir. Makanya suka disebut man kana yu'minu billah wa yaumil akhir. Dan secara istilah oleh Abul Qasim dikemukakan
at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal fa'al bil jawarih. Dan juga yang mengartikannya secara murwakanti, al-i'tiqad bil jinan wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. Jadi jika kurang satu saja dari iman, maka tidak sempurna iman, harus semuanya. Maksud kurang satu itu tiga tadi, yaitu al-jinan, hati nurani, al-lisan, ucapan, dan amal bil arkan. Kurang satu saja tidak termasuk beriman. Kalau iman di hati saja, itu kan fasik. Kalau imannya di perbuatan saja, pura-pura munafik. Kalau menolak semuanya, kafir. Karena yang iman itu jinan, lisan, dan abdan atau arkan. Dan itu telah digariskan di awal ayat surat Al-Baqarah. Dari mulai ayat 1 sampai ayat 20 itu berbicara tentang macam-macam manusia. Dan yang diimani jelas al-iman antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yumil akhir wa qadar kullihi khairihi wa syarrihi minallah. Prinsip iman adalah tauhid atau mengesahkan Allah, baik dalam perbuatannya maupun dalam perbuatan manusia. Jadi iman secara ringkas, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Kalau makna secara ringkas nama rububiyah itu mengesahkan perbuatan Allah bagi manusia. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan perbuatan manusia bagi Allah. Apa perbedaan tauhid uluhiyah dan rububiyah? Kalau uluhiyah mah mengesahkan perbuatan manusia untuk Allah. Kalau rububiyah mah mengesahkan perbuatan Allah untuk manusia. Apa yang dimaksud dengan mengesahkan perbuatan Allah? Allah sebagai khalik, satu-satunya yang menciptakan. Allah sebagai pengatur, satu-satunya yang mengatur. Kan tauhid itu satu-satunya maknanya. Kalau perbuatan manusia, mengesahkan perbuatan manusia kepada Allah, ucapan kita hanya untuk mencari ridho Allah, perbuatan kita hanya untuk mencari ridho Allah, sikap kita hanya untuk mencari ridho Allah. Itu prinsip tauhid secara sempurna. Makanya dikatakan inna afdalul iman an ta'lamanna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Yakin betul Allah itu berada dalam segala tindakan, ucapan, perbuatan. Riwayat At-Tabarani. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Iman tidak boleh terlepas dari amal soleh. Oleh karena itu perkataan iman selalu digandengkan dengan amal soleh. Tidak kurang dari 50 ayat di dalam Al-Quran. Yang perkataan iman itu dirangkaikan dengan amilus sholihat. Ya, kalau amanu wa amilus sholihat, di situ ada wa, iman dan amal soleh. Dan ini saya tunjukkan contoh-contoh beberapa ayat di sini. Jadi amal soleh harus didasari iman, dan iman harus termanifestasi dalam amal soleh. Cuman kadang-kadang kita suka menyamakan antara iman dan beramal soleh. Mudah-mudahan sholat dan saum kita termasuk amal soleh.
Padahal kalau kita wincik dari sudut pengertian, kita bersyahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu bukan amal soleh, itu iman. Rukun Islam itu rangkaian daripada iman, pelaksanaannya rukun Islam. Amanu itu, kita sholat, itu karena iman. Karena apa? Karena amal soleh itu amal, ain mimla, dan soleh itu sod lamha, amal perbuatan manusia yang disengaja untuk mendapat hasil yang diinginkan sehingga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau amal soleh mah amal yang membawa maslahat bagi diri sendiri dan pihak lain, dan ada pihak lain. Sholat itu karena dasar iman. Perwujudannya sholat harus disertai dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Manifestasi dari sholat yang bermanfaat bagi manusia. Karena soleh itu lawan fasad, lawan kerusakan. Jadi baru dikatakan suatu amal itu sholih bila bermanfaat untuk kemaslahatan semua pihak dan tidak mengandung unsur menimbulkan kerusakan. Itu amal soleh. Makanya Rasulullah SAW selalu menggandengkan amal perbuatan iman itu dengan amal perbuatan yang membawa maslahat, membawa maslahat kepada manusia. Jadi bisa terjadi orang itu imannya baik, tapi amal solehnya kurang baik. Bisa jadi orang itu amal solehnya baik, tapi imannya kurang baik. Yang baik itu imannya baik, amal solehnya sempurna. Itu bedanya amal soleh. Ayat ini juga memberi isyarat bahwa usaha untuk menjaga derajat ahsani takwim itu harus seimbang antara iman dan amal soleh. Iman adalah membenarkan apa yang diajarkan Nabi SAW yang dibuktikan dalam keyakinan di hati, diucapkan secara lisan, dan dibuktikan dalam sikap perbuatan. Jadi segala ibadah ritual dan sosial yang dilandasi aturan Allah dan Rasulnya merupakan manifestasi iman. Sosialnya amal soleh. Sedangkan memberikan kemaslahatan pada sesama manusia dan makhluk lain merupakan manifestasi dari amal soleh. Jadi bila ingin meraih derajat ahsani takwim secara abadi, maksud saya sepanjang usia, keseimbangan antara iman dan amal soleh harus tetap, antara ritual dan sosial itu harus terpelihara. Jadi hubungan baik hablum minan nas kepada sesama manusia dan hablum minallah kepada Allah. Kesehatan spiritual serta kesehatan sosial harus tetap terpelihara. Prinsip amilus solihat itu memberi gambaran. Jangan hanya pandai menjalankan ibadah ritual dan spiritual, tapi juga harus menjaga kesehatan sosial. Itulah maknanya setiap ibadah ritual pasti disambung dengan sosial, karena iman dan amal soleh. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurobid dunya nafasallah anhu kurbatan min kurobin yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarullah alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu
tariqan sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tadi yang dikutip oleh pimpinan acara hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di sini jelas man nafasa an mu'minin, Allah janji kalau ingin di akhirat bebas dari kesulitan, apa langkah supaya di akhirat kita bebas dari kesulitan? Jawabannya berdasar hadis riwayat Muslim, jawaban 261 adalah memberikan keleluasaan kepada sesama. Kalau kita ingin bebas dari beban di hari kiamat, bebaskan beban orang. Kalau ingin mendapat pertolongan dari Allah, tolong sesama manusia. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, bukan hanya mohon kepada Allah supaya ditolong, tapi harus menolong manusia. Dan itu janji. Kalau ingin mendapatkan surga, maka iman dan ilmunya harus dipenuhi. Dan ternyata kalau kita kan sering ya mendapatkan ceramah dari para ustadz, orang yang berilmu itu mendapatkan derajat tertinggi. Yarfa'illah alladina amanu walladina utul ilma. Tapi sayang hanya sapotong eta wungkul ya yang dikutipnya. Yarfa'illah alladina amanu walladina utul ilma darajat, hanya sepotong. Padahal itu ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu ya fafsahu. Jadi ayat sebelumnya itu apabila diucapkan kepada kalian bergeser atau memberikan peluang, berikan peluang. Apabila kamu disuruh berdiri, berdirilah. Itu kan ya ayyuhalladzina amanunya panggilnya tadi iman, tapi tafassahu dan pansuju itu sosial. Jadi disambung. Jadi orang yang memiliki derajat tinggi itu iman dan ilmu, salah satu buktinya iman dan ilmu, imannya dimanifestasikan dan perbuatan sosialnya tinggi. Makanya boleh kita katakan orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin baik sosialnya. Dan memang harusnya begitu. Jadi kalau orang itu ilmunya tinggi tapi sosialnya kurang baik, belum benar-benar pandai, belum meraih derajat. Karena orang yang meraih derajat itu semakin tinggi ilmunya, semakin baik sosialnya, semakin baik amal solehnya. Itu surat Al-Mumtahanah tadi. Surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan di dalam hadis ini jelas, yang termasuk amal soleh itu mengangkat derajat manusia dari dari asfala sabilin, akan tetap ahsanit takwim. Bagaimana amal solehnya berdasar hadis ini? Pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min koribid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min korbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari satu kesulitan dari kiamat. Jadi amal soleh ini adalah membebaskan beban orang yang memberatkan mukmin sehingga menjadi ringan. Jadi orang yang sedang merasa diberati, dibebani, maka akan menjadi ringan. Kedua, may yassara ala mu'sirin yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Membantu sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan.
sehingga jalan yang ditempuhnya menjadi mudah, memberikan kemudahan. Kemudian satara musliman satarahullah, menutup aib, jangan ngebrehkeun kagorengan batur. Ada memang ngebrehkeun kagorengan batur tuh ada yang dibolehkan, tapi pada umumnya tidak boleh. Ya, yang ada itu kalau pertama kepentingan saksi, kepentingan hukum, kepentingan syariah, ya, pelaksanaan syariah. Makanya di dalam ilmu hadis ada istilah ilmu jarhi wa ta'dil, yaitu ilmu yang menunjukkan kelemahan, kesalahan, dan keunggulan. Kan ilmu jarhi wa ta'dil ngagoreng ke nu goreng, ngabagus ke nu bagus, ada memang dibolehkan. Itu di dalam penunjukan syariah. Penunjukan syariah menunjukkan ini. Kalau kita temukan hadis ada yang berbeda antara satu sama lain, maka kita kan kalau thariqatut tarjih, ya, mengambil mana yang lebih baik, harus mengambil yang soki. Kita menghindari yang doib. Nah, bagaimana cara cara untuk mengetahui hadis itu doib? Yaitu menunjukkan kelemahan. Terus kepentingan tegaknya hukum. Kalau tegakkannya hukum mah asa-asa ngagogoreng. Makanya sekarang kita sedang mengikuti persidangan kasus jenderal, ya. Itu kan silih gorengkeun itu. Di muka hakim itu silih gorengkeun, walaupun banyak kata hakim, bukan kata saya. Kata hakim banyak yang bohong gitu. Jadi ada kesepakatan berbohong. Itu kata hakim. Jadi tidak boleh berbohong. Seharusnya kalau jadi saksi ya belak-belakan saja. Ngagogoreng oge teu naon, asal yang dia ketahui. Asal yang dia kalau ditutup-tutupi karena dalil man satara musliman satara, tapi kan itu bukan muslim kebanyakannya. Itu kecuali, nah itu menceritakan kesalahan orang kalau di muka hakim sebagai saksi harus diperintahkan. Kemudian yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Amal soleh di sini menolong, berikan pertolongan, dan itu janji Allah. Barang siapa yang menolong sesama, Allah akan menolong. Kemudian yang kelima, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, amal soleh di sini adalah mengembangkan dunia pendidikan, mengembangkan keilmuan, sehingga mengalami kemajuan. Dan yang keenam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, yaitu yang berkumpul di masjid di bumi Allah, yatluna kitaballah, membaca kitabullah seperti sekarang yang kita lakukan, wa yatadarasunahu, dan mengkaji, meneliti, maka akan mendatangkan sakinah. Apalagi kalau kita seperti hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sabar sampai waktu duha. Jadi karena ada hadis yang menyatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan tetap berada di masjid, mengkaji, meneliti, yaitu yatluna kitabahu wa yatadarasunahu, meneliti ayat-ayat Allah sampai waktu duha. Jadi ulah wakabubar can waktu duha mah, atau isyraq, terbit matahari, sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan sholat isyraq atau sholat duha, maka itu akan mempunyai nilai umroh. Jadi ibu-ibu bayana kalau hayang
mempunyai nilai umroh, tong kabubar can duha mah. Cicing di masjid mengikuti pengajian. Kenapa mengikuti pengajian? Karena kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu', thalabul ilmi afdalu min sholatin nafas, min sholatin nawafil. Sholat ilmu itu lebih unggul dibanding dengan sholat sunat. Jadi sholat ilmu tentu saja sholat nawafil itu sholat yang sunat. Sholat sunat itu kan macam-macam ya. Nawafil itu macam-macam, termasuk tahajud juga itu nawafil. Makanya kalau kita masuk masjid, ibu, bapak-bapak masuk masjid, di masjidnya itu sedang diskusi, sedang thalab ilmu. Masuk masjid, maka tidak perlu tahiyatul masjid, langsung aja ikut thalab ilmu. Karena itu langsung mengikuti, beda lagi dengan waktu sholat Jumat. Kalau waktu sholat Jumat sebelum duduk harus sholat dulu. Jadi itu pahala yang sering kita abaikan gitu ya, yang sering kita abaikan karena sebelum waktu duha kita sudah bubar gitu. Apalagi kalau kebetulan subuhnya ada yang jam 5 kan, jam 5 kurang 20 lah, jam 5 kurang 20 itu kan waktu duhanya jam 6 lewat 20-an. Jam 6 lewat 20-an, jam 6, sebelum jam 6 suka bubar. Padahal itu nilai umrohnya yang dijamin oleh Rasulullah SAW, kita abaikan, kita biarkan. Nah itu ritualnya. Jadi ritual itu ada yang lebih abdol, gitu, ada yang lebih unggul. Tapi keunggulan haji mabrurnya juga ternyata oleh Rasulullah ditandaskan amal soleh. Makanya ketika Rasul ditanya mal hajil mabrur, hadis riwayat Ahmad, apa itu hajil mabrur? Maka Rasul menjawab it'amut ta'am, ifsha'us salam, itu memberi makan orang dan menyebarluaskan perdamaian. Kemudian kembali ke sini, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang amal yang dicintai oleh Allah. Maka beliau bersabda, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang bermanfaat kepada sesama. Wa ahabul a'mal ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan ke sesama muslim. Au takshifu anhu kurbatan, membebaskan dari kesulitan. Takdi anhu dainan, mangmayarkeun utang. Katrun anhu ju'an, membebaskan dari kelaparan. Wala an amsi ma'a akhi hajah fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fil hadal masjid, yakni Masjid Madinah syahron, dan memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan itu lebih aku cintai dibanding dengan iktikaf di masjidku 1 bulan. Jadi memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu lebih bagus dibanding iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kan sekarang di TV ada iklan umroh 1 bulan. Maka kita jawab, daripada umroh 1 bulan, mending menolong orang yang membutuhkan pertolongan, karena itu lebih unggul dibanding dengan iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah memang belum pernah
iktikaf di Masjidil Haram 1 bulan. Kan tidak ditemukan sejarah bahwa Rasul umroh 1 bulan. Nah, kalau kita lihat sejarah, tidak ditemukan hadis yang mengatakan bahwa Rasul teh umroh 1 bulan. Tidak ada. Karena justru para sahabat aja yang berumroh dan berhaji hanya diizinkan bagi muhajir yang rindu ke Mekah itu hanya 3 hari setelah umroh. Jadi setelah umroh, 3 hari setelah umroh itu harus pulang oleh Rasul. Jadi di Mekah itu maksimal 5 hari. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh ke Mekah, maksimal di Mekahnya 5 hari aja. Karena kan prosesi umroh itu 2 hari, kemudian 3 hari setelah umroh. Mas, bagaimana kalau ada waktu kene? Ya silahkan tambah wisata ke Jedahnya, tambah wisata ke Taibnya, tambah wisata ke Aqsa-nya. Karena kesempurnaan umroh itu dengan Aqsa kan, la tusaddur rihal illa salasati masajid. Jadi kenapa begitu ya Rasulullah SAW itu menganjurkan? Karena iman dan amal soleh itu harus seimbang, harus dua-duanya dilakukan. Jangan hanya iman saja, jangan hanya ritual saja, sosialnya juga harus dikerjakan. Jadi kalau tadi umroh 1 bulan, apalagi bulan Ramadan, itu kan sampai biayanya itu $4.500. Kalau 1 bulan itu yang 4.500 kali sekarang 15.000, 16.000, hampir 16.000, itu kan berapa? 70 jutaan. Padahal kalau hanya 5 hari kan cuma 30, jadi 40 jutanya untuk amal soleh. Yang 40 jutanya untuk amal soleh kan masih banyak ya, yang harus kita bantu sesama umat, sesama manusia. Nah di sini prinsip hadis riwayat atau Baroni yang lahir 260 wafat 360. Kemudian ditandaskan falahum ajrun ghairu mamnun. Perkataan falahum merupakan jaminan bagi yang beriman dan beramal soleh. Nahum itu jaminan bagi yang beramal dan amal soleh. Dan jaminannya itu apa? Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tiada henti, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Di dunia akan terhindar dari asfala safilin, walau sudah lanjut usia. Itu dihindar. Jadi walaupun sudah lanjut usia, tidak terjerumus kepada kehancuran. Karena banyak yang baik secara fisik, jasmani maupun rohani. Ada yang usianya sampai 50 tahun, 40 tahun sudah repot. Ada juga sampai 90 tahun masih jag-jag. Karena berkaitan pula kalau kita baca surat At-Tin ya, kita kembali kepada ayat yang pertama dan kedua, watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin, dengan gaya hidup ya, gaya hidup. Makanya saya sering sarankan kepada para pemuda masih ngarora harus dijaga sejak muda kesehatan makanan itu, kalau kita sedang membaca surat At-Tin kan. Karena watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin, judulnya watin wazaitun itu adalah menjaga kesehatan nutrisi konsumsi, dan waturi sinin wahadal baladil amin nutrisi rekreasi. Dan memang itu harus sejak masa muda,
Karena masa tua itu dipengaruhi oleh masa muda. Salah satu contoh adik saya itu ketika masa mudanya senang minum soft drink, bangsa Coca-Cola, bangsa Pepsi, bangsa yang Sprite. Minumnya itu sering itu tehnya teh manis dan sebagainya. Begitu usia 50 terlalu banyak gula, diabetes. Nah, contohnya lagi saya itu di masa muda tidak senang gula. Jadi makanya kalau di suguhan air minum saya tanya dulu pakai gula enggak. Bukan saya diabetes, tapi memang tidak senang gula. Itu sejak muda. Tapi saya senang asin. Jadi kalau masa muda itu kalau makan itu selalu pakai garam. Diauran gitu nasi itu garam. Tapi kalau minum teh, minum kopi, atau manis-manis tidak senang. Itu sejak remaja, Pak. Sejak kecil seperti itu. Akibatnya apa? Hipertensi. Saya tuh di usia 70 tahun itu bebas, tidak diabetes. Jadi kalau gulanya selalu rendah, 90, 100, paling tinggi 120. Tapi tensinya 70 usia 70 sekarang 140 rata-rata. Itu hipertensi. Jadi itu masa muda itu berpengaruh kepada masa tua. Jadi mungkin waktu muda mah teka rasa, makanya watin, wazaitun itu seimbang. Dan tafsiran tin dan zaitun sudah kita bahas. Dan itu amal soleh itu. Amal soleh bermanfaat kepada diri sendiri. Waturi sinin wahadal baladil amin tadi. Itu juga keseimbangan di dalam nutrisi, rekreasi, olahraganya. Keseimbangan. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus kepada para sapilin. Supaya tetap ahsani takwim. Ahsani takwim. Jadi betul itu apa yang disarankan Al-Ghazali, antara rutobah dan haroroh itu harus seimbang. Karena kita sering ditemukan masa-masa muda itu tidak ngurus akhirnya masih muda, sehingga yang makanan yang tidak sehat pun tidak diatur. Itu amal soleh. Jadi kalau iman berkaitan dengan ibadahnya, kalau amal soleh berkaitan dengan kemaslahatan. Sekarang kita lihat takwilnya. Orang mukmin dan beramal soleh dikecualikan dari asfala safilin. Oleh karena itu, walau yang beriman dan amal soleh itu mengalami kelemahan di masa tua,